Halo, assalamualaikum, selamat malam guys. Udah lama gak ngobrol ya. Sebenarnya karena waktu aja sih, karena pekerjaan kita lagi banyak sekali, waktu nggak ada. Ini tadi sih sudah pengen tidur, cuma baru ingat bahwa hari ini tanggal 29 September 2025. Jadi kalau ngomong September di mana-mana sekarang ini, hari ini pakai mana? Pakai ini. 29 September pasti sekarang ini berseliweran itu di internet itu. Inilah itulah permasalahan G30 September. Ya, menurut saya sudah sangat basi. Komunis sudah basi, kita nggak perlu bahas-bahas komunis, bahasa Latin segala macam. Ini sudah 2025. Bahkan di Cina, di Rusia, di Ukraina, bahkan di Kamboja, di Vietnam sana sudah nggak ini lagi kayaknya. Dulu ini ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau bener enggaknya sih ya, ini pendapat namanya ya. Pendapat namanya menurut saya ya. Mereka ini pasti cerita berulang-ulang, yang salah siapa, ini siapa dalang dibalik ini, si ini, seolah-olah semua itu hitam putih. Padahal itu nggak ada yang hitam putih dalam cerita itu, dalam sejarah itu. Sekitar 50 tahun yang lalu ya, 65, sekitar 60 tahun yang lalu ya. Nggak ada hitam putih, semuanya abu-abu. Nggak ada yang benar-benar salah, nggak ada yang benar-benar bersih. Jadi kadang-kadang kita ini orang Indonesia ngeliatnya skupnya terlalu kecil. Mereka melihat bahwa Indonesia aja G30S ngeributin tahun 28, ngeributin tahun 48, ngeributin tahun 65. Padahal secara global saat itu kan ada dua adik kuasa setelah Perang Dunia Kedua. Ada Amerika dan Uni Soviet, kapitalis sama komunis. Jadi masalah pemberontakan segala macam bukan hanya di Indonesia saja itu. Di tahun yang sama, dari tahun 50-an sampai 60-an ke atas itu kita lihat di Cina, di Vietnam, di Kamboja, di RRC dulu, di RRC ya, bukan Indonesia aja, itu memang sudah masalah dunia, bukan masalah ngobrolin masalah untung, masalah Aidit, masalah Nyono, masalah ya kawan-kawan itulah, masalah-masalah siapa yang terlibat, Diponegoro terlibat, 454 terlibat, 530 terlibat, mengapa dipanggil ke Jakarta, Soeharto terlibat. Itu sebenarnya sih bosen dari tahun-tahun ngobrolin itu aja. Sebenarnya menurut saya itu ya udah nggak usah bahas-bahas lagi. Tapi bukan nggak boleh bahas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita debat kusir, ini salah itu salah, ini salah siapa dibalik dalang, Soeharto terlibat, ini terlibat, Pranoto terlibat, banyak jenderal-jenderal terlibat, ya enggak juga, Umar Dhani terlibat, Subandrio segala macam. Karena sebenarnya ada titik beratnya menurut saya sih, sebenarnya itu adalah di Bung Karno. Masalah Bung Karno, dia memaksakan ideologinya. Ibaratnya dia tuh memaksakan kucing sama anjing satu rumah, pasti berantem itu. Gak mungkin kucing dalam satu rumah dengan anjing, pasti berantem. Cuma beliau memaksakan. Ya untuk Soekarno sih ya seperti kata Gus Dur sih ya, nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat. Begitupun juga Soeharto, nggak ada yang sempurna, namanya manusia. Jadi intinya sih gue mau pengen curhat bahwa ya udahlah, basi, jangan dijadikan komoditas lah masalah ini. Ini kan sejarah itu ya nggak usah nyari bener salah, tapi sejarah yang sudah kita lewatin jadikan pelajaran. Tapi untuk sekarang sih
bahaya laten itu kalau mau pilpres itu digembor-gemborkan terus. Jadi lucu, kalau buat saya pribadi lucu mau ngomongin masalah komunis udah nggak laku lagi. Presiden RRC aja udah ngomong mau kucingnya warna hitam, mau kucingnya warna putih, yang penting bisa nangkap tikus, kata dia. Karena kita kan 65 itu kiblatnya komunisnya ke RRC, bukan ke Soviet. Sebelumnya pernah ke Soviet sih, ke Khrushchev pernah deket juga, cuma kiblatnya akhirnya ke RRC. Bantuan senjata Chung itu sekian ribu itu kan dari RRC semua, karena untuk angkatan kelima. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi nggak ada yang 100% salah. Soekarno juga nggak 100% salah, karena dia tuh kan zaman itu kan ada kapitalis, ada komunis, dia mempunyai ini sendiri, apa namanya, kayak marxisme itu, nasakom, nasional, agama, dan komunis dijadikan jadi satu, dipaksakan. Jadi kalau gua baca, gua lihat ini kebetulan lewat di internet, ya muter-muter aja cerita siapa yang salah, inilah itulah, jadi kan komunitas kayak lucu gitu. Karena terlalu luas, masalah komunis terlalu luas, bukan masalah G30S aja, bukan masalah 65 aja. Lihat itu di Vietnam, di Kamboja, lihat itu di Rusia, di Cina, kita lihat di Ukraina, kita lihat secara skop bahwa memang ada yang bilang dalam angkatan darat, padahal enggak. Kalau menurut saya tuh ada, kalau menurut saya loh, itu ada pembagian. Soekarno itu sekitar 60%-nya itu Soekarno, 25%-nya itu PKI, 15%-nya itu angkatan darat. Jadi nggak bisa nyalain yang salah 100% si A, si B, enggak, itu ada persentase. Menurut saya 60% itu Soekarno, 25%-nya PKI, 15% angkatan darat. Karena memang saat itu memang dari tahun semenjak Hatta pisah, dari tahun 59 ada dekret ya, dari zaman dekret agak berubah, terpimpin semua terpusat di Bung Karno. Jadi nggak ada lagi parlemen segala macam, karena gonta-ganti, jadi demokrasi terpimpin ya, semua di tangan Pak Bung Karno. Jadi dengan dipaksakannya komunis, lalu ada nasional dan agama, ya nggak ketemu. Seperti saya bilang tadi, memaksakan kucing dan anjing dalam satu rumah, karena bersikukuh bahwa kita di Indonesia bagus, Bung Karno bagus, kita harus punya ini sendiri, apa ya, jati diri sendiri ya. Kalau membahas Soekarno ya ini saya singkat aja, nggak bisa berjam-jam kita bahas Soekarno. Kita mundur ke zaman Romusa, ke zaman dia masih ngekos di rumah Cokro Aminoto segala macam, dengan siapa, Khairul Muzakar, bukan Khairul Muzakar, dengan Kertosuwiryo, dengan Musso, panjang ceritanya itu. Saya cuma membahas itu aja karena ini udah tanggalnya, jadi pusing berseliweran cerita lama, bertahun-tahun bahasnya itu lagi, yang salah siapa, inilah penyebabnya, dalangnya siapa, terlibat ini itu. Intinya itu catat sejarah, jangan sampai terulang lagi. Tapi dijadikan itu tadi, dikit-dikit kalau pilpres segala macam, bayar laten. Mungkin itu fobia. Saya juga mungkin angkatan tahun 80-an ya fobia, karena kita suruh tonton, anak kecil suruh tonton jam 9 malam itu sampai jam 12 kita nonton G30S kan. Sempat ditutup, tapi tahun 98 udah mulai diputar lagi kalau nggak salah. Jadi bahwa apa saya bingung, karena terlalu luas. Kalau bisa tanya jawab enak juga, karena terlalu luas bahas masalah ini. Karena sudah basi kalau kita bahas masalah-masalah komunis, bahas masalah siapa yang salah, masalah ini itu barang bukti segala macam, sudah basi.